Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa melanjutkan ngaji tafsir tematik, di mana tafsir tematik pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu pernikahan di dalam Al-Quran. Namun sebelum kita mulai ngaji tafsir tematik ini, marilah kita mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Terkhusus kita kirimkan kepada segenap korban erupsi meletusnya Gunung Semeru. Kita berdoa mudah-mudahan para korban diberikan ketabahan, kesabaran, serta diganti materi-materi yang telah hilang itu dengan yang lebih baik, dan mudah-mudahan yang gugur meninggal mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid, dan kita mudah-mudahan tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahum minnal Fatihah. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu pernikahan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk yang diberikan kepada orang-orang bertakwa juga mengatur sisi sosial, yaitu mengatur bagaimana hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, di mana puncak dari hubungan ini adalah supaya adanya kehidupan yang harmonis, supaya adanya kehidupan yang teratur, sehingga dengan keteraturan itulah maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mampu menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin. Termasuk yang diatur itu adalah masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Lazimnya kemudian disebut dengan pernikahan, atau mungkin dalam bahasa yang lain disebut dengan kawin. Apa bahasa Arabnya? Ada dua. Yang pertama an-nikah. An-nikah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwa nikah itu adalah sunnahku, jalanku. Faman raghiba an, lihat di sini ada raghiba an, itu artinya benci. Tapi kalau raghiba fi itu artinya cinta, sebaliknya malah. Raghibtu fi Fatimah, satu misal, berarti saya cinta Fatimah. Raghibtu an Tony, saya benci Tony. Itu gara-gara kata yang berbeda maka maknanya pun berbeda, meskipun dari fiil yang sama, raghiba. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukanlah termasuk dari golonganku. Jadi dulu itu ada seorang sahabat, dia berusaha supaya diakui atau mungkin bisa dianggap sebagai orang yang paling soleh pada zaman itu. Maka kemudian beliau ini berkata, saya tidak mau menikah. Kalau orang pada umumnya itu kan menikah. Kalau ini beliau enggak, saya tidak mau menikah supaya saya fokus kepada ibadah. Apa kata Rasulullah? Saya ini adalah manusia paling mulia, manusia paling baik akhlaknya, tapi meskipun demikian Rasulullah menikah. Dan kita perlu pahami bahwa menikah ini adalah ibadah. Kalau ditanyakan, ibadah apa yang paling panjang, paling enak? Nikah. Mau sampean nikah beribadah dalam jangka yang sangat panjang tapi enak?
Ya menikah itu. Kalau sholat, paling sampean ibadahnya berapa sih? Berapa lama sholat? Kalau sampean mungkin berapa? 5 menit itu kalau tidak dikejar oleh keamanan. Atau tidak dikejar oleh jabok mau tutup. Perhatian jabok sudah tinggal 3 menit. Padahal sampai masih sholat baru takbiratul ihram. Wah, ada sampean bisa melewati jalan-jalan pintas cepat yang biasanya ditempuh dalam 5 menit, maka pada waktu itu sampean menempuhnya dalam 1 menit. Temannya sampean kaget, loh kok cepat sekali ini kan? Sampean akan menjawab, kok cepat? Oh iya, saya kan sudah sering lewat, tahu, sehingga saya tahu jalan tikusnya itu mana, saya tahu. Kita baca. Wa minal maqasidil lati hadafa ilaiha al-Qur'an takwinul usrah as-salihah. Termasuk dari maksud yang ingin ditujukan oleh Al-Qur'an di dalam membangun masyarakat yang harmonis adalah membentuk keluarga yang salihah. Allati hiya rakizatul mujtama' as-salih. Di mana pernikahan atau keluarga ini menjadi pilar terpenting di dalam masyarakat. Jadi kalau sampai punya cita-cita, kamu kalau besar jadi apa? Saya pengen menjadi presiden. Supaya kenapa? Supaya bisa merubah tatanan masyarakat Indonesia. Ya. Ingin menjadi gubernur, kenapa? Supaya bisa menata masyarakat ini dengan baik. Nah, untuk menata masyarakat yang luas, baik itu masyarakat negara, masyarakat provinsi, masyarakat kabupaten, masyarakat kecamatan, desa, bahkan RT RW, maka sebelum itu sampean lakukan, sampean harus membenahi dulu masyarakat yang terkecil dan itu menjadi pilar. Apa itu? Keluarga. Sampean bisa bayangkan, jika dalam satu negara itu keluarganya itu bobrok semuanya, jelek semuanya, maka bisa dipastikan negara itu akan bobrok, akan jelek. Pun sebaliknya, ketika negara ditopang oleh keluarga yang baik, yang bagus, yang harmonis, maka negara itu juga akan harmonis. Seperti itu. Sampai bisa lihat bagaimana suatu negara yang jatuh gara-gara pemimpinnya bobrok di dalam membangun rumah tangga. Akhirnya jatuh. Maka oleh karenanya kemudian penting kiranya diatur di dalam Islam bagaimana pernikahan yang baik itu. Maka judulnya adalah Az-zawaju fi nadharil Quran, atau dalam bahasa kita pernikahan di dalam pandangan Islam Al-Quran. Wala raiba anna asasa takwinil usrati hiya zawaj. Tidak diragukan lagi bahwa pondasi pembentuk keluarga itu dimulai dari pernikahan. Memang ada keluarga yang tidak dimulai dengan pernikahan? Tidak ada. Semuanya pintu utama itu adalah pernikahan. Dengan pernikahan itu maka yang haram menjadi halal. Yang awalnya itu maksiat menjadi ibadah. Iya tak? Iya, enggak percaya. Sampean bisa praktekkan. Sampean melihat laki-laki yang bukan apalagi melihatnya dengan hawa nafsu ya. Sampean lihat ada cowok santri putra lewat gitu kan. Anggaplah satu misal Ustadz Mahmud Isyada ya, yang mau berangkat umroh, sampean lihat video klipnya, kok enak gitu kan. Padahal sampean bukan menikmati sholawatnya, bukan, tapi melihat kok ganteng gitu kan ya. Nah, sampean melihatnya ini adalah kemaksiatan. Tinggal hitung seberapa lama sampean melihatnya itu. Semakin lama sampean melihat kemaksiatan itu, semakin banyak maksiatnya. Jadi ibarat taksi itu sudah ada argonya, itu sudah ngitung gitu. Dan malaikat tidak akan mungkin keliru. Tadi berapa detik atau berapa menit tadi ini kan? Tidak akan ini. Makanya kemudian disebut dengan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa di samping kanan kiri kita
itu ada malaikat yang tugasnya mencatat, dicatat semuanya, kiraman katibin. Meskipun tidak ada keamanan, ya, tidak ada keamanan. Saya melihat kanan kiri, kok ada keamanan gitu kan. Lah, saya mau SMS, mumpung dikirim, pinjam HP orang tuanya satu misal. Buka WA, kemudian sampean cari WA satu misal namanya Shirley. Itu sebenarnya bukan Shirley, tetapi Tony, pacar sampean satu misal, supaya tidak ketahuan dinamakan Shirley. Kemudian di WA. Makanya kemudian kenapa sekarang ketika dikirim tidak boleh membawa HP, yaitu salah satu pencegahannya di situ. Tidak ada keamanan, akhirnya sampean chatting. Nah, memang keamanan tidak ada, tapi malaikat yang berada di samping kanan kiri sampean itu mencatat itu, mencatat. Nah, sebelum menikah melihat itu adalah perbuatan maksiat. Apalagi yang lainnya, melihat saja maksiat, apalagi sampai pegangan, sampai peluk-pelukan dan seterusnya. Mungkin ada yang lain yang mengatakan itu tidak maksiat Ustaz, itu maksiat kan. Itu maksiat Ustaz. Ada santri lewat kesingkep betisnya gitu kan. Mau dilihat maksiat tapi maksiat katanya. Itu kalau sebelum menikah. Tapi ketika sudah sah, kemudian sudah menikah, maka apa yang akan terjadi? Semuanya akan menjadi ibadah. Semuanya akan menjadi ibadah. Sampean mencium tangan suami sampean, itu ibadah. Maka dosa-dosa yang kecil gitu rontok akhirnya. Kalau bahasanya kiai siapa saya lupa, rontoknya gitu. Mencium suaminya, ada yang mengatakan itu seperti mencium Hajar Aswad, apalagi suaminya Aswad. Aswad tenan itu ya. Nah, itu pahala semuanya. Maka apapun yang terjadi di kegiatan yang ada di dalam pernikahan itu, jika diniati ibadah, maka semuanya menjadi nilai berpahala. Makanya penting di dalam Islam kemudian diatur. Alladzi yarbutu baina rajulin wa imra'atin ribatan syar'iyyan wathiqal 'ura. Di mana di dalam pernikahan ini yang diikat itu adalah antara laki-laki dengan perempuan, antara Tono dengan Tini. Dengan Tina ya tidak apa-apa wis. Yang penting bukan antara Tono dengan Adam. Karena Allah menciptakan manusia pertama itu adalah Nabi Adam yang disandingkan dengan Hawa, Siti Hawa. Kalau sekarang enggak, ada usaha untuk menyandingkan antara Adam dengan Tono, cowok sama cowok. Apakah ada? Nah, ada kayak gitu. Pernikahan sejenis namanya. Artinya satu jenis kelamin, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu kembali lagi pada zamannya Nabi Lut. Nabi Lut yang dikirim kepada masyarakat Sadum. Makanya kata Sodumi, mohon maaf ya. Kata Sodumi itu diambil dari kata itu. Kata apa namanya? Kata Sadum. Jadi mereka itu suka kepada ya sejenis, yang laki-laki suka pada laki-laki, perempuan juga sama perempuan. Atatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa. Nah, seperti itu. Dan pekerjaan melakukan itu disebut apa bahasa Arabnya? Al-liwat. Al-liwat. Bukan nasi liwat, bukan. Nasi liwat lain, al-liwat. Itu artinya laki-laki nikah sama laki-laki, dan ketika mereka berhubungan seks itu, jadi ya itu sudah lewat dari belakang itu. Bukan pedang-pedang, jangan. Itu yang kemudian disebut dengan al-liwat. Al-liwat dari kata itu. Kemudian singkat cerita, kemudian mereka mendapatkan azab dari Allah
diangkat tanahnya itu ke atas melewati awan, kemudian dibalikkan, kemudian bujuk kaki, seperti itu. Setelah itu apakah cukup? Enggak. Dilempar dengan batu dari atas langit. Itu azab yang diberikan oleh kaum Nabi Lut, Nabi Lut. Intinya apa? Supaya tidak keluar dari koridor-koridor itu, maka Islam kemudian mengatur apa yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan ini terjadi antara laki-laki dan perempuan. Itu fitrahnya. Jadi fitrahnya normal gitu maksudnya. Apabila ada laki-laki cinta kepada perempuan atau sayang pada perempuan. Sayang perempuan kepada laki-laki. Jangan sebaliknya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, salah. Itu sudah di luar fitrah sudah berarti. Kalau dalam bahasa ininya anormal, tidak normal berarti. Yang normal itu seperti itu. Nah, supaya itu bagus, supaya nanti jelas ini nasabnya siapa, maka adalah pernikahan. Kalau gak ada pernikahan, nasabnya tidak jelas itu nanti ditanyakan ketika masuk SD, siapa bapaknya? Siapa bapaknya ya? Saya lupa ya. Kenapa kau lupa? Iya, lain arisan gitu. Kenapa? Karena gak ada pernikahan. Karena gak ada pernikahan. Coba sampai tanya ke anak ayam, kamu anaknya siapa? Bingung ayamnya itu. Atau pada sapi, siapa bapakmu? Bingung juga dia, siapa ya? Apa yang limusin itu? Apa yang gitu kan? Kita tidak tahu. Itulah datangnya Islam mengatur pernikahan. Ayat yang paling sering digunakan, terutama ketika sampian ada walimah itu, mengikuti walimah, pasti yang dibaca itu adalah surah Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Nanti sampean bisa lihat di dalam Al-Qur'an. Intinya adalah surah Ar-Rum ayat 21. Apa artinya? Artinya wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? An khalaqalakum, menciptakan buatmu, min anfusikum, dari golongan kamu sendiri. Nah, dari itu, dari min anfusikum, dari kata anfusikum itu berarti sejenis, sama-sama satu jenis. Ya kalau manusia sama-sama manusia. Itu dari anfusikum maksudnya. Contohnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maksudnya apa maksudnya di sini? Berarti rasul yang datang dari sejenis kamu, yaitu manusia. Makanya tidak diperbolehkan kalau ada manusia nikah dengan jenglot. Apakah ada kayak gitu? Kenapa? Karena tidak sejenis. Manusia nikah dengan kambing. Ada pada ada. Ada yang seperti itu ada. Itu yang saya sebut dengan abnormal tadi itu, yang tidak normal. Manusia menikah dengan boneka. Ada pada ada? Ada. Di Jepang itu ada, menikah dengan boneka. Kenapa dia menikah dengan boneka? Karena boneka itu tidak pernah meninggalkan kamu ketika lagi sayang-sayangnya. Kenapa dia seperti itu? Karena dulu pernah menjalin hubungan dengan sesama manusia lah gitu kan. Cuman dia selalu patah hati. Akhirnya keseringan patah hati sakitnya itu di sini. Akhirnya dia trauma berhubungan dengan manusia. Dan akhirnya dia membeli boneka, dan dia merasa bahwa boneka ini selalu ada untuknya. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun selalu ada boneka itu. Sehingga kemudian perasaan cintanya yang awalnya seharusnya kepada manusia, dia jadikan kepada boneka. Dan itu melangsungkan itu, dibawa ke gereja, ya dibaptis, ya kayak pernikahan pada umumnya itu sudah. Tapi dia menikah dengan boneka. Apakah ada? Ada. Nah, seperti itu ada. Maka yang pertama adalah menikah dengan satu jenis, yaitu manusia, sama-sama manusia.
Manusia yang seperti apa, Ustaz? Ya umum, manusia manapun. Mau sampean mau menikah dengan sesama satu negara, Indonesia satu misal. Orang Pronojiwo dapat orang Wonorejo satu misal, tidak apa-apa, silakan. Atau sampean orang yang kulit sawo matang pengen dapat yang kulit sawo bosok satu misal. Atau kulit yang negro hitam, biar sekalian cium Hajar Aswad misal. Tidak apa-apa. Yang penting sama-sama manusianya. Dengan orang bule satu misal, budun lili, bule, tidak apa-apa, silakan. Yang penting bulenya mau apa enggak gitu kan. Orang Arab supaya anaknya lebih mancung gitu kan ya. Mancung, silakan, tidak apa-apa. Intinya sama-sama manusia. Yang kedua ya yang seperti kita katakan tadi, milda karin, laki-laki ya dengan perempuan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Ini yang pertama. Litaskunu ilaiha. Dari kata litaskunu ilaiha itu kemudian muncul kata sakinah. Jadi kalau sampean mengucapkan selamat itu apa biasanya? Semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau sekarang kemudian dirubah menjadi samaraba. Mudah-mudahan samaraba. Maksudnya apa samaraba? Apa sama-sama meraba? Bukan, samaraba, sakinah, mawaddah, samara, rahmah, barokah, tambah barokah. Ya intinya ini, litaskunu ilaiha. Yang pertama, supaya ada sakinah. Apa artinya sakinah? Sakinah artinya ketenangan. Ketenangan, sakinah. Dari kata ini, litaskunu ilaiha ini, ternyata di dalam Al-Quran kita temukan ada padanan kata. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ingin berkata kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun artinya apa? Menetap dengan tenang. Uskun. Makanya kemudian rumah itu disebut apa? As-sakan. As-sakan. Kenapa? Karena sampean bisa menetap dengan tenang di rumah. Kalau sampean satu misal pergi ke rumah tetangga, pengungsi ya, pengungsi, atau mungkin pergi ke rumah tunangan dan kebetulan sampean tidak begitu suka sama tunangan itu, atau sampean mungkin pergi ke rumah kakek nenek tapi rumahnya di tengah sawah, di mana tiap malam itu ada suara wengkong gitu kan. Ketika masih kecil atau misal. Akhirnya apa yang terjadi? Sampean menangis sejadi-jadinya dan berkata, Mulia gitu kan. Tak pernah mulia gitu kan. Kenapa? Yaitu karena bukan rumah sendiri. Kita tidak merasa tenang. Kenapa? Karena bukan rumah sendiri. Nah, pernikahan juga salah satu tujuannya adalah untuk membina ketenangan. Itu yang penting. Membina ketenangan. Bagaimana ketenangan itu bisa tercipta? Yaitu apabila adanya saling kepercayaan antara suami dan istri, dimanapun tempatnya. Kalau sudah saling percaya, saling cinta, enak. Meskipun hanya beratapkan langit, beralaskan tikar, dan diiringi dengan suara jangkrik plus kodok malam-malam. Tapi karena sampean sama-sama saling cinta, saling sayang, ya enak-enak saja. Tenang gitu kan ya. Yang istri tidak khawatir suaminya selingkuh gitu kan. Sang suami juga sama, tidak khawatir istrinya selingkuh. Sama-sama saling percaya. Akhirnya sama-sama tenang. Jadi harta itu tidak menjamin. Terkadang ada orang yang tinggal di kastil, di istana yang mewah, semuanya ada. Setiap urusan itu ditangani oleh pembantunya masing-masing.
Untuk urusan mandi itu ada pembantu khusus untuk kamar mandi. Untuk masak itu sudah ada. Untuk kebun itu sudah ada. Renang itu sudah ada. Untuk nyuci baju sudah ada. Untuk nyuci piring sudah ada sendiri. Untuk nyuci mobil ada sendiri, sopir ada sendiri. Semuanya ada. Tetapi ketika kemudian tidak ada hubungan harmonis antara suami istri, maka saya yakin meskipun ia berada di istana yang megah, dia disetting seperti putri, maka saya yakin dia akan merasa seperti di dalam penjara. Penjara hanya saja bentuknya kastil. Kenapa? Ya itu, karena tidak ada as-sakinah itu tadi. Maka yang pertama tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan. Mawaddah. Kemudian yang ketiga warahmah dan rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, bahwa di dalam hal itu, sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita baca di sini fa asyara ila ad-da'aimi ats-tsalathi allati taqumu 'alaiha al-hayah az-zawjiyah kama yurshidu ilaiha al-Qur'an. Maka di alam ayat ini kita menemukan 3 pilar, yaitu di dalam membangun kehidupan berkeluarga. Sebagaimana Al-Qur'an telah mengisyaratkan tadi, yang pertama adalah as-sukun wal mawaddah, yang kedua warahmah, dan ketiga. Apa yang dimaksud dengan as-sukun? Wa ya'ni bis-sukuni. Yang dimaksud dengan sukun bukan sukun harokat itu ya, bukan. Atau sukun yang sampean makan itu. Makan sukun. Saya dulu punya teman. Dia 3 tahun di atas saya. Waktu itu saya kelas 6 tahun di atas saya kayaknya. Intinya dia senior. Waktu itu persiapan diniyah. Jadi kalau diniyah itu kan ada persiapan dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Waktu itu pelajaran tajwid ditanyakan, apa perbedaan antara sukun dengan mati? Nah, jadi si kakak kelas ini yang satu kelas itu, dia aliyah kelas 3 kayaknya. Saya waktu itu masih kelas 6 MI. Tanya ke saya, apa perbedaan antara sukun dengan mati? Saya bilang, kalau mati itu tidak bisa hidup kembali. Kalau sukun itu bisa dimakan. Ditulis sama dia. Kelas 3 aliyah ketika itu. Ditulis dalam benak saya. Mau dengeng-dengengin anak MI. Ditulis, kalau mati tidak bisa hidup. Ya kan benar kan ya? Kalau sukun bisa dimakan. Gak tahu ustadznya yang ngoreksi itu apa ketawa atau gimana, saya tidak paham ya. Aduh, ternyata ada yang seperti itu. Kelas 3 aliyah waktu itu dipeluk kudu sama anak kelas 6 MI. Aduh. As-sukun, sukunun nafsi min ittirabiha, tenangnya jiwa dari goncangan-goncangan. Bil isba'il masyru' fi dhilli mardatillah, dengan cara mengenyangkan. Isba' itu artinya mengenyangkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan cara yang masyru', yang disyariatkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Jadi dengan menikah itu, maka kebutuhan-kebutuhan itu bisa, terutama kita ada namanya kebutuhan, mohon maaf ya, karena ini kita membahas tentang pernikahan, maka memang harus ke sana. Ada namanya kebutuhan seksualin. Itu tidak bisa dikesampingkan. Itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Siapapun manusianya, kalau ia normal pasti ada keinginan ke arah sana gitu kan. Kenapa? Karena itu memang fitrah manusia. Manusia didesain seperti itu.
Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak diberikan nafsu. Sehingga tidak ada malaikat menikah itu tidak ada. Undangan. Sampai dapat undangan telah menikah malaikat siapa dengan malaikat siapa. Tidak ada. Kenapa ya? Karena memang tidak ada nafsu. Tapi kalau manusia butuh. Nah, supaya nafsunya itu tersalurkan dengan baik di tempat yang baik sehingga tidak memunculkan kemudaratan, maka muncullah pernikahan itu. Ketika itu dijalankan dengan baik, maka kebutuhannya itu akan tersalurkan dengan baik, dengan cara yang baik, dan akan menghasilkan yang baik pula. Ya seperti itu sudah. Tapi kalau sampeyan menyalurkannya dengan cara yang salah, bukan pada tempatnya, maka pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang salah. Ibaratnya itu ya, sampean punya ces-cesan, ya, ces-cesan HP. HP ces-cesan untuk Vivo, tapi sampean gunakan untuk Nokia tilulit itu ya, Nokia pendongan mati itu ya. Kira-kira masuk apa enggak? Enggak. Sampean paksakan, pada akhirnya rusak. Ya seperti itu. Orang kalau di luar pernikahan, mohon maaf, kemudian dia mencari satu misal kenikmatan sesaat dengan mencari kupu-kupu malam, gitu kan. Bukan geper, bukan. Sampean paham lah, kupu-kupu malam. Akhirnya dia paling ya sesaat saja. Setelahnya apa? Yang terjadi yaitu akan terjadi banyak hal yang merugikan. Yang pertama, kanker. Apa kanker itu? Kantong kering. Pokoknya kan harus bayar itu. Harus bayar kantong kering pada akhirnya. Yang kedua, belum lagi kalau ada penyakit-penyakit itu yang membahayakan. Kena spilis atau misal mohon maaf, kemudian AIDS, kena AIDS dan seterusnya. Penyakit-penyakit kelamin. Nauzubillahi min dzalik. Itu kenapa itu? Yaitu karena disalurkan kepada yang bukan tempatnya. Kalau dengan pernikahan beda. Justru mendapatkan pahala. Apalagi sampai keterusan dan hamil. Oh, ini beda ya antara orang yang hamil di luar nikah dengan hamil hasil nikah. Kalau hamil di luar nikah, anggaplah siapa ya? Siti Batoh satu misal. Siti Batoh ini punya pacar namanya Tony satu misal. Kepanjangannya saya Tony. Nah, pacaran sampai pada akhirnya terlambes ya, offset, dan terjadilah apa yang terjadi. Hubungan satu malam. Dan ternyata kemudian hamil. Ketika diketahui bahwa ia itu hamil, apa yang akan terjadi? Yang pertama, dia akan berusaha untuk menutupi, kalau perlu digugurkan. Ini membahayakan untuk jiwa ini. Yang pertama berarti membunuh janin, dan ini dosanya amat besar, membunuh jiwa kan. Kemudian yang kedua, ini juga membahayakan untuk si ibu itu. Yang ketiga, jika orang tuanya si Siti Batoh ini tahu ya, Siti Batoh ini bahwa dia hamil di luar nikah, apa yang akan terjadi? Dia akan mencari, mungkin bawa arit ya, bawa celurit, dia akan mencari siapa yang menghamili anaknya itu. Oh ternyata Tony, dia datang ke rumahnya Tony. Apakah kemudian mengucapkan selamat? Oh selamat Tony, kamu hebat gitu kan, telah menghamili anak saya, hebat. Apakah begitu? Hendak. Dia akan mengalungkan arit itu, celurit itu ya. Kalau perlu kemudian dibawa ke kantor polisi dan seterusnya. Itu yang terjadi apabila di luar pernikahan. Tapi kalau terjadi di dalam pernikahan, maka apa yang terjadi? Sampai akan difasilitasi. Mulai dari pernikahannya dibesar-besarin. Kalau perlu 7 hari 7 malam tidak berhenti, non-stop. Hari pertama nang ke Syukur satu misal. Hari kedua nang ke Riok.
hari ketiga nangke ketang. Semuanya pokoknya dimeriahkan sampai nyembeli semuanya wis, sapi 10 satu misal, sembelih semuanya. Setelah menikah sama orang tuanya perempuan ini, sama orang tuanya Siti Bato ini, Tony diberikan fasilitas ini, saya sudah belikan tiket buat kamu berdua jalan-jalan ke Eropa. Bulan madu katanya. Siapa yang membandani ini? Mertuanya ternyata, mertuanya. Sebenarnya siapa sih bulan madu itu? Ya jalan-jalan untuk apa? Untuk memproduksi anak. Itu kan sebenarnya kan. Nah, ketika dia pulang, kemudian dia uwe ya, uwe gitu kan ya. Bukan masuk angin karena apa namanya jalan-jalan di Eropa ini masuk angin, bukan. Hanya dia datang ke Pak Edison, diperiksa, ternyata ada janinnya. Ketika diberitahu berita ini kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Wah, seneng luar biasa. Bedakan. Kalau tadi sebelum nikah itu ketika mendengar bahwa anaknya hamil, ekspresinya marah. Tapi kalau yang sudah nikah ini ekspresinya apa? Senang. Hebat Tony. Kamu menantu idaman gitu kan. Wis tak kasih mobil Alphard gitu. Ada yang kayak gitu itu. Itu gara-gara apa? Pernikahan. Kita lanjutkan. Fala ya'rif al-islamu al-usrata illa baina rajulin wa imra'atin. Maka di dalam Islam itu tidak kita kenal keluarga kecuali dari laki-laki dan perempuan, seperti yang kita katakan tadi. Mundul usrah al-basyariyah al-ula. Semenjak keluarga pertama, yaitu min Adam wa zawjihi, yaitu Nabi Adam dan istrinya. Ketika Allah berkata uskun anta wa zawjukal jannah, la ya'rif ma yad'u ilaihi al-mulhidun min al-gharbiyyin al-yawm min al-usratil wahidah al-jins. Tidak mengenal di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu pernikahan yang dikampanyekan oleh orang-orang barat hari ini, yaitu pernikahan sesama jenis. Itu banyak terjadi, sampai di sini di Indonesia juga terjadi pernikahan sejenis itu. Bahkan ada kampanye demo besar-besaran untuk dilegalkan, yaitu nikah sejenis. Bihaitsu yatazawwajur rajulu ar-rajula. Laki-laki menikah dengan laki-laki, wal mar'atu al-mar'ata. Perempuan dengan perempuan. Wa hadza amrun diddul fitrah. Dan ini adalah perkara yang menyalahi fitrah manusia. Wa diddul akhlaq, dan ini juga menyalahi etika. Wa diddul maslahah, dan menyalahi kemaslahatan. Wa diddul syara'i, dan menyalahi hukum syariah. Wa huwa lil asafi ma hawala mu'tamarus as-sukkan fil Qahirah tahun 1994 wa mu'tamalul mar'ah 1990. Bahkan sampai ini bahasanya itu sampai ada seminarnya. Seminar yang digawangi oleh mereka itu untuk melegalkan pernikahan satu jenis. Wa bihadza yuqawimul Qur'an nau'ataini munharifatain. Oleh karenanya kemudian Al-Qur'an tidak setuju, bahkan melawan dua jenis pernikahan yang melenceng. Yang pertama apa? Awwaluhuma naz'atur rahbaniyah al-munafiyah lil fitrah allati tuhrim az-zawaj. Yang pertama adalah mengharamkan pernikahan
Yang itu artinya menafikan adanya fitrah, mengharamkan pernikahan. Kayak tadi itu, sahabat yang datang kepada Rasulullah, dia tidak mau menikah, mengharamkan dirinya untuk menikah, dan ingin fokus kepada ibadah. Ini salah. Sampeyan di pondok ya, karena alasan saya pengen belajar terus, saya tidak mau nikah wis, saya mau nikah dengan ilmu, menikah dengan kitab, tidak apa-apa. Tapi ketika sampeyan itu mengharamkan bahwa haram bagi saya sampai kapanpun tidak boleh menikah, nah ini tidak boleh. Tapi ketika sampeyan ada pilihan, sepertinya saya itu lebih baik tidak menikah. Kenapa? Karena saya tidak mau tersakiti berkali-kali. Jadi ketika dia ingin menjalin hubungan selalu patah hati terus. Trauma membesar, akhirnya meletus, erupsi kayak Semeru ya. Akhirnya kemudian dia anti menikah. Akhirnya dia fokus untuk ibadah, ya silakan, tidak apa-apa. Fokus untuk ilmu, ya tidak apa-apa. Bahkan ada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judulnya itu adalah Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang jomblo, tidak menikah. Uzzab itu artinya jomblo. Alladzina atharu al-ilma, yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Contohnya siapa? Ada namanya Imam Nawawi. Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi Al-Hizami yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin. Tahu? Pernah baca kitab Riyadhus Shalihin? Atau Arba'in Nawawi, 40 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pernah? Atau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pernah baca? Tentang etika santri ataupun murid yang belajar ilmu Al-Quran. Ini penting bagi sampean, apalagi sampean penghafal Al-Quran. Sampean harus baca itu. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan tentang apa seharusnya yang perlu dilakukan oleh para pembawa Al-Quran. Hamalatil Quran. Pembawa Al-Quran di sini bukan hanya di teng-teng tok, bukan. Ke MTS bawa Quran, ke SMSku bawa Al-Quran, ke tempat percetakan Malihat bawa Al-Quran, ke YIS bawa Al-Quran. Bukan itu yang dimaksud, tapi seakan-akan Al-Quran berada di atas pikirannya, baik itu dihafal ataupun di lisannya selalu dibaca gitu kan. Dan bahkan dipraktekkan setiap saat. Itu namanya hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Jangan seperti kerbau yang membawa kitab. Apa akhirnya? Kalau kerbau membawa kitab atau himar. Tahu himar sampean? Nah, himar. Himar keledai apa kedelai? Keledai apa kedelai? Keledai yang membawa kitab. Kama thalil himar yahmilu asfaro. Artinya apa? Tidak manfaat. Sampai biar kayak apa namanya? Biar kelihatan intelektual, bawa kitab kemana-mana. Ketika ditanyakan apa isinya, dah tahu. Itu namanya intelek. Tapi tidak ada tualnya, intelek saja, telek ya. Nah, ini yang pertama, Islam tidak setuju dengan adanya pengharaman diri untuk tidak menikah, kecuali karena alasan-alasan tertentu. Karena suatu misal kayak Imam Nawawi itu, Imam Nawawi fokus kepada ilmu. Kenapa? Karena pada zaman itu, pada zamannya Imam Nawawi, bangsa Tatar, Mongol ya, itu kan menyerang umat Islam, membunuh para ulama. Bahkan mereka itu membumi hanguskan kota Baghdad ketika itu.
Semua perpustakaan di bumi hanguskan. Bahkan ya diceritakan kitab yang mereka buang ke lautan itu sampai lautannya menjadi hitam. Kenapa? Karena banyaknya kitab yang dibuang. Saking kejamnya Tatar. Nah, kalau tidak ada generasi-generasi yang fokus di bidang ilmu ini atau ilmu agama secara khusus, maka nanti dikhawatirkan ilmu ini akan hilang. Kalau semuanya fokus kepada menikah semuanya gitu kan, nggak ada yang belajar, ya hilang ilmu itu nanti. Nah, di sini Imam Nawawi beliau fokus kepada belajar terus. Jadi beliau itu hanya satu hari itu 24 jam, istirahatnya cuma 2 jam saja. Itu pun tidur seperti orang mati itu. Bukan kayak sampean. Kalau sampean kan ajler par gini kan ya. Kalau ini enggak, beliau kayak orang mati itu sudah. Ini jadi lambung ininya ada di sebelah bawah gitu. Tidak enak nama juga orang tidur seperti itu. Tapi ya itulah tirakat beliau untuk ilmu. Tidak apa-apa. Jadi kalau di sini ada santri yang fokus ingin ilmu gitu kan, sehingga tidak mau menikah, ya tidak apa-apa, silakan. Sepertinya ada sih. Ya, jangan diteruskan. Watanzur ilal warisa al-jinsiyah wa ka'anha rijsun min amali syaitan. Ia melihat, orang yang kelompok pertama ini, dia melihat bahwa hubungan seksual mereka anggap itu adalah perbuatan yang najis, perbuatannya setan dan harus dijauhi. Nah, ini berarti menyalahi fitrah, ini sudah menyalahi fitrah. Watan furu min al-mar'ah, dan ia selalu lari dari perempuan. Didekati perempuan, lari dia. Maksudnya didekati sini ada perempuan yang suka pada dia. Kemudian ngasih sinyal sebenarnya si perempuan ini. Tapi dia malah lari. Akhirnya ya nggak ada yang mau akhirnya ya. Kenapa? Karena dia lari dari perempuan. Tapi nggak tahu kalau didekati laki-laki apakah nggak paham saya. Walau kanat ukhtan au umman, bahkan ibunya atau saudarinya, kakak perempuannya, ketika ia didekati tidak mau dia. Nah, ini yang pertama, Islam menafikan itu. Orang yang menganggap bahwa pernikahan itu adalah omong kosong, nah ini Islam tidak setuju itu. Wa thaniyatuhuma, dan yang kedua, naz'atul ibahiyah allati tutlaq al-anan lil gharizati bila dhabitin wala rabitin. Kelompok yang kedua yang menyembah kepada hubungan seksual. Kalau tadi kan yang anti hubungan seksual, menganggapnya itu adalah perbuatan setan. Kalau ini enggak, penyembah hubungan seksual. Jadi kehidupannya itu adalah ya itu aja, bercocok tanam itu aja kehidupannya. Apakah ada? Banyak, seperti itu banyak. Apalagi di dunia modern saat ini. Jadi kehidupannya ya seperti itu, makan, tidur, cocok tanam, makan, tidur, cocok tanam dan seterusnya kayak gitu. Sehingga di dalam hubungannya mereka itu tanpa ada batasan. Bila dhabitin wala rabitin, tidak ada batasan, tidak ada ikatan. Jadi siapapun dengan apapun, dimanapun jadi. Apakah ada? Ada kayak gitu. Terutama di masyarakat barat ada yang kayak gitu. Jadi mohon maaf, main dengan siapapun tidak ada masalah. Kapanpun tidak ada masalah, dimanapun tidak ada masalah. Dimanapun maksudnya apa? Ya di jalan umum, tidak ada masalah. Apakah ada? Ada yang kayak gitu. Nah ini artinya dia kelewatan. Kalau tadi itu anti pernikahan, kalau ini malah kelewatan. Malah tidak ada pernikahan, tidak. Pokoknya ya itu aja. Wa tunadi bi hurriyatil istimta' al-jinsi bainar rajul wal mar'ah. Ia mengkampanyekan adanya kemerdekaan di dalam menikmati hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dunartibatin bimas'uliyatin, tanpa adanya keterhubungan tanggung jawab.
Nah, ini tidak ada. Nah, ini juga Islam tidak bisa menerima seperti itu. Kalau di dalam Islam jelas, hubungan pernikahan itu ketika sudah terucapkan akad ijab dan qabul, maka nanti ada tali antara laki-laki dan perempuan. Di mana tali ini kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Itu jelas, semuanya diatur. Ketika saya dan dia pada awalnya itu adalah orang lain, kemudian dengan qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madhkuri halan, itu kemudian menjadi kita. Awalnya kan saya sama dia, kemudian menikah menjadi kita, kan menjadi halal sudah kan ya. Nah, ini kemudian ada hubungan tanggung jawab yang disebut dengan tadi itu mas'uliyah tadi. Tanggung jawab ini mengandung hak dan kewajiban. Hak suami itu apa, kewajiban suami apa. Hak istri apa, kewajiban istri apa. Semuanya diatur itu. Sehingga dengan adanya keteraturan hak dan kewajiban itu, maka pasti akan menimbulkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kewajiban itu kemudian tidak bisa dilakukan, itu kan nanti bisa membatalkan akad itu, yang kita sebut sebagai tolak itu. Tadi kan kalau menikah kan mengeratkan tali gitu kan ya, mengencangkan tali yang awalnya tidak terhubung menjadi terhubung. Nah, kalau ada di perjalanan itu kemudian ada masalah di mana hak dan kewajiban itu tidak dilakukan, nah, seorang itu bisa memutus tali. Nah, memutus tali pernikahan itu disebut dengan tolak. Tidak apa-apa, tolak tidak apa-apa. Dan itu ada aturannya, tidak semerta-merta nikah sekarang. Habis itu setelah menghabiskan malam bersama, besoknya cerai, tidak bisa. Habis itu cari yang lain, gitu kan. Apalagi kemudian berjangka. Nikah berjangka, artinya ada tempo yang jelas. Saya menikah dengan kamu dalam jangka waktu 3 bulan, tidak bisa itu. Itu disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya apa? Mut'atun. Mut'ah itu artinya enak-enak. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Nah, mut'ah itu artinya ya enak-enak. Ngalaman nyaman tok gitu ya. Nah, saya menikah dengan kamu hanya 1 minggu saja gitu kan. Setelah 1 minggu itu ditinggalkan. Akhirnya yang istri nggak ada yang ini, wes siapa yang akan menanggung? Padahal ketika diperiksa ternyata sudah berbadan 2. Terus siapa yang akan menanggung kehidupan anaknya dan seterusnya? Makanya tidak diperbolehkan. Menariknya di dalam Al-Quran, menikah itu juga diistilahkan dengan kata mitsaqan ghalidha. Wal Quran yusamma al-irtibat baina az-zawjaini mitsaqan ghalidha. Di dalam Al-Quran, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah disebut dengan mitsaqan ghalidha. Ada kata mitsaq dengan ghalidha. Mitsaq artinya perjanjian. Mitsaq. Walidhan yang keras, yang ketat. Artinya tidak boleh main-main. Nikah itu tidak boleh main-main, harus dipersiapkan. Terkadang kan ada orang karena sudah cubinih ya atau culakeh ya, akhirnya ya sudah menikah saja, menikah tanpa ada persiapan. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita akan memikul tanggung jawab yang amat berat. Jika anak perempuan itu sebelum menikah ia menjadi tanggungan dari bapaknya, otomatis ketika bapaknya sudah mengakadkan itu ya, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan anak kami yang bernama Samlatul Khairah, satu misalnya, dengan mas kawin sandal beke.
Satu misal, contohnya dibayar hutang, satu misal, dibayar nyicil, satu misal. Nah, ketika ia mengatakan seperti itu, sebenarnya orang tua itu sudah ingin mengalihkan beban. Yang seharusnya anak perempuannya itu menjadi beban dia, baik itu beban biaya, beban akhlak juga. Biasanya kalau anak perempuan ini tidak sholat, maka yang mengingatkan siapa? Ayahnya. Kenapa? Kan ini kewajibannya. Ketika sudah beralih ke suami, makanya suaminya sudah. Yang sekarang ini, suaminya ini bukan hanya menanggung istrinya tadi itu, biayanya itu, biaya sekolahnya, biaya bedaknya, biaya skincare-nya gitu kan ya. Biaya online shop-nya. Dia sebenarnya tidak kemana-mana, anaknya anteng. Tapi HP-nya gini-gini tuh. Sebentar-bentar paket gitu kan. Paket. Nanti ada film nanti. Adab seorang istri yang suka belanja online. So, ada kayak gitu itu film-film kisah Indosiar itu. Ya intinya apa? Intinya itu bahwa tanggung jawab seorang suami itu besar. Apalagi maharnya apa? Maharnya seperangkat alat sholat. Memang biayanya murah sih. Sampai beli seperangkat alat sholat itu paling semuanya 500.000 sudah bagus itu sudah. Mukenanya sudah mukena bagus, sejadahnya yang empuk itu sudah. Cuman 500.000. Tapi itu sebenarnya bebannya berat itu. Ketika memberikan mahar itu berarti kan sholatnya itu kan berarti yang harus ngontrol adalah suaminya. Kalau kebaliknya kemudian justru suaminya yang jarang sholat, nah ini malah kebalik ini. Istrinya akhirnya dibiarkan mau sholat mau tidak sholat dibiarin, tidak bisa. Makanya Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Nah ini wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi ketika kita berhubungan dengan istri kita, ini haruslah yang baik, bil ma'ruf kalau dalam bahasa Al-Quran itu harus dengan baik. Pun juga sama ketika kita mau bercerai, itu juga dengan bil ma'ruf, dengan yang baik pula. Semuanya harus baik. Baik itu belum tentu mahal ya, belum tentu mewah. Nanti diartikan mas ketika sudah nikah. Kata Al-Quran itu harus memberlakukan istri dengan baik. Terus ya belikan Louis Vuitton atau belikan Hermes, tahu sampai Hermes Louis Vuitton. Alhamdulillah berarti. Itu tas yang harganya 2 miliar 3 miliar itu. Louis Vuitton, Hermes itu gitu kan. Bukan itu maksudnya, tidak harus yang mewah. Intinya bagaimana suami itu mampu menyenangkan istri, hati istri itu sudah cukup. Mohon maaf, hanya marung di pinggir jalan, makan soto, makan bakso Solo satu misal, apalagi sepiring berdua, ya kan? Itu bukan romantis itu, tapi bokek. Itu siasatnya suami itu, sepiring berdua kan. Itu bukannya romantis, itu tidak modal. Harus dengan yang baik. Nah, kata mithaq, menariknya kata mithaq ini yang digunakan di dalam pernikahan, ternyata kata mithaq juga digunakan di dalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, mengambil perjanjian dengan para nabi. Artinya ketika Allah berbicara kepada para nabi itu kan berarti kan masalah yang serius, masalah yang bukan main-main gitu kan. Biasanya berupa wahyu gitu kan. Contohnya di dalam Al-Qur'an,
Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami pernah mengambil perjanjian dengan para nabi. Wah ini. Jadi kata mitsaq itu digunakan di dalam Al-Qur'an untuk perjanjian antara Allah dengan nabi, dan ternyata juga digunakan untuk perjanjian di dalam pernikahan itu. Artinya apa? Bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng menikah itu. Bukan main-main. Oleh karenanya sampean harus persiapkan betul, kemudian selektif betul, karena menikah itu mungkin hanya terjadi sekali, dan itu akan menjadi umur terpanjang sampean. Jadi kalau sampean masa lajang atau belum menikah itu paling 24 tahun ya. Apalagi yang di pedesaan, umur 12 tahun lah pekabin ya. Umur 12 tahun pekabin sudah di pedesaan. Untungnya sampai dimondokkan ya. Paling sampai kalau sampai YIS ya umur 22 lah. 22 tahun. Sisanya menikah. 22 tahun versus anggaplah umur sampean 80 tahun. Terlalu banyak. Saya kurangi aja ya. 50 tahun. Terlalu sedikit. Naker TV ya. Anggaplah 60 tahun lah ya, 60 tahun. Berarti berapa itu umur pernikahan sampean? Dari sampean nikah sampai meninggal. 34. Hah? 34. Kalau menikahnya umur 22. 38 versus 22. Nanti kan lebih banyak waktu digunakan untuk menikah. Itu apabila umurnya 22. Kalau sudah tua karena sibuk mencari ilmu satu misal sampai umur 40 tahun, ya beda lagi. Artinya apa? Artinya seumur hidup sampean kurang lebih 38 tahun itu akan dihabiskan dengan laki-laki itu, yang akan menemani sampean suka dan duka. Oleh karenanya jangan sampai salah pilih. Bagaimana cara memilih jodoh yang baik? Nah, itu nanti di pembahasan yang lain itu. Yang penting kita tahu dulu bagaimana pernikahan di dalam Islam. Ini yang pertama berarti bahwa mitsaqun ghalidha itu adalah perjanjian di dalam Al-Qur'an yang ingin dihubungkan antara laki-laki dengan perempuan di dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, ada ibaratnya di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Baqarah 187. Wa'abbaral Qur'anu 'anil 'alaqati bainaz zawjain. Hubungan antara suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah libas. Apa artinya libas? Baju, pakaian. Istrimu adalah pakaianmu, sedangkan kamu adalah pakaian istrimu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Harus pakai satu pakaian gitu, satu sarung? Bukan itu. Atau mungkin sampean pakai bajunya istrinya, sampean pakai baju suami gitu kan? Pakai, mohon maaf, sempaknya suami. Bukan itu maksudnya. Itu kalau ndak ngaji tafsir ya akhirnya seperti itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Oh berarti pakaian suami saya adalah pakaianku. Akhirnya yang kuibun atau suaminya mohon maaf pakai katok satu misal. Pakai mohon maaf BH-nya istri. Bukan itu. Biasanya sampean pakai baju itu untuk apa? Menutupi. Yang kedua, iya, menutupi itu kan berarti supaya kemaluan atau hal-hal yang harus ditutupi itu kan harus tersimpan, termasuk kemaluan itu. Kecuali kalau tidak punya malu ya. Yang kedua yaitu supaya nyaman. Sampai pakai baju selain untuk menutupi apa lagi? Kenyamanan kan ya? Iya kan? Kalau ada orang pakai baju tapi kok tidak nyaman gitu kan ya. Kira-kira gimana makainya itu? Gini-gini tok nih. Lampinya itu mohon maaf banyak kelihatan gitu kan.
gini-gini toh. Bukan gitaran itu, bukan. Kenapa? Karena tidak enak. Gitu. Yang pertama berarti menutupi. Seorang suami itu harus menutupi istri, kekurangan istri. Juga sebaliknya, istri harus menutupi kekurangan suami. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, pasti. Nah, maka suami itu saling menutupi kekurangan. Bukan saling menguliti. Moro diumbar, ditaruh di status WA, status Facebook. Suami saya kalau tidur ngoroknya seperti ngoroknya kerbau. Ditaruh di ini. Jangan bilang-bilang orang ya, padahal ditaruh di statusnya. Bener, dia tidak ngomong ke orang-orang, tapi taruh di status semuanya, teman-temannya yang alumni itu dilihat semuanya. Ternyata itu. Yang suaminya bikin status. Ternyata istri saya kalau kentutnya nyaring dan bau, misalnya. Nyaring, kentutnya nyaring. Jangan seperti itu, harus saling menutupi. Yang kedua, harus memberikan kenyamanan. Saling memberikan kenyamanan. Yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah memberi keamanan. Sampai pakai baju ini supaya apa? Supaya aman. Aman dari sinar matahari, aman dari dingin gitu kan ya, pakai baju itu. Aman dari kucing. Iya, kalau kucing melihat satu misal, kok ada tulang gitu kan. Kebetulan kurus. Enggak, saya tidak menyinggung yang kurus, enggak. Intinya aman gitu kan ya, aman. Itulah fungsi baju. Perkara kemudian ada fungsi yang lain, fungsi gaya. Ada enggak fungsi gaya itu? Pakai baju untuk bergaya, fashionable. Apakah ada? Ada juga. Sekarang baju itu bukan hanya 3 fungsi tadi itu, menutupi, bikin nyaman, kemudian bikin tenang, bukan. Tapi juga bikin PD, fashionable, harus. Makanya kan semakin tinggi fashionnya semakin mahal. Ada yang satu baju itu 500 juta. Padahal kalau sampean beli baju yang biasa, baju koko yang punya saya, paling dapat berapa itu sudah banyak. Kenapa? Itu fashion. Apalagi yang buat itu adalah Ivan Gunawan gitu kan. Lebih mahal lagi gitu. Nah, itu fashionable. Juga sama, suami juga seperti itu. Dengan kekurangan yang dimiliki oleh seorang istri, maka ditutupi oleh suami seakan-akan tampak kemudian di luar bahwa si istri ini kemudian menjadi berkilau, fashionable gitu. Pun juga sama, si suami ini juga seperti itu. Jangan malah diumbar-umbar ke ininya. Seperti yang saya bilang minggu yang lalu, ketika sampean mendapatkan suami yang buruk rupa satu misal, akhirnya sampean tidak mengakui dia sebagai suami, ketika jalan dianggapnya sebagai babunya satu misal, dianggap sebagai sopirnya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Lantas apa saja yang selain ayat-ayat yang kita baca tadi, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada keterangan yang terlalu melenceng, terlalu vulgar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tidak lain tujuannya adalah supaya mendekatkan pemahaman, supaya lebih paham. Kalau ada kata-kata yang vulgar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa.